Hai teman-teman, nama saya Ari Nudikov Tambunan dari kelas 10 TKJ 2. Jadi di video kali ini saya akan membahas tugas praktikum saya dari Pak Menteri Ginting Eskom. Jadi di belakang saya sudah terdapat peta pikiran. Ya walaupun sederhana saya buat sebisa saya saja gitu. Jadi yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer adalah alat yang digunakan manusia di zaman modern ini untuk mengolah data. Itu pengertian singkatnya. Jadi yang pertama saya akan membahas unsur-unsur komputer. Unsur-unsur komputer terbagi atas tiga. Yang pertama itu software atau perangkat lunak, lalu hardware atau perangkat keras, lalu brainware atau orang yang mengoperasikan komputer atau menjalankan komputer gitu. Jadi yang pertama itu software. Software itu terbagi tiga, yaitu operasi sistem atau OS, lalu aplikasi sistem atau AS, dan driver sebagai perantara atau operasi sistem. Kalau aplikasi sistem itu kayak aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Karena sudah lockdown ini agak lupa-lupa pelajaran produktif ini. Lalu kita masuk saja langsung ke hardware, contohnya mouse, keyboard, monitor, flash disk, CPU dan sebagainya. Karena hardware ini perangkat keras atau wujud piranti fisik dari sebuah komputer, wujud fisiknya. Kalau hardware juga terbagi tiga, ada output, input, dan proses. Output itu adalah pengeluaran data. Kalau input pemasukan data, kalau proses langkah kerjanya. Kalau output juga terbagi tiga lagi, ada tampilan, suara, dan cetakan. Kalau tampilan itu dia monitor tampilan. Monitor juga banyak sekali jenis-jenisnya. Ada CRT dari yang berbentuk tabung sampai flat dan ke touchscreen atau layar sentuh. Lalu kita ke input. Input itu ya sederhana saja, masukkan data. Dan kalau kamu memasukkan flash disk untuk memindahkan data dari flash disk ke komputer, itu saja namanya input. Lalu ke proses, ini langkah-langkah yang kamu gunakan dalam memasukkan atau mengeluarkan data. Kita masuk ke brainware atau orang yang menjalankan komputer. Ada urutannya, itu ada operator, sistem analis, programmer, dan maintenance. Operator ya kita semua juga, bagi kamu yang udah mengetik-ngetik di komputer atau memain-mainkan komputer juga bisa disebut operator. Lalu sistem analis, kalau sistem analis saya kurang tahu. Kalau programmer ini ya namanya juga programmer, ya orang yang membuat program di komputer. Dan banyak juga nih programmer ini diminati oleh masyarakat. Lalu ada terakhir maintenance, tingkat paling atas. Maintenance ini disebut juga komputer karena sudah memperbaiki komputer itu, sudah tahu di mana kerusakan dari komputer tersebut. Lalu kita masuk ke perakitan. Perakitan ini tahap awalnya adalah persiapan. Jadi pada tahap ini kamu harus mempersiapkan semua komponen komputer, CPU atau maksudnya casing, motherboard, dan komponen-komponen kecil di motherboard, lalu mouse, monitor, dan keyboard, dan sebagainya. Jadi, lalu setelah semuanya siap, kamu masuk ke tahap pasang jumper motherboard. Jumper ini komponen kecil yang ada di motherboard. Kalau nggak salah, fungsinya untuk mengatur arus. Saya tadi searching di Google sedikit, banyak juga fungsinya, tapi saya tidak sempat mengatur. Lalu kita masuk ke pasang prosesor. Pasang prosesor ini kamu pasang di soket prosesor sesuai ya, maksudnya sesuai prosesor dengan motherboardnya. Kalau Intel ya prosesor juga Intel, kalau motherboard AMD yang prosesor juga AMD itu. Lalu kamu pasang heatsink atau kipas pendinginnya. Heatsink itu kipas pendinginnya ya. Kalau kipas itu dipasang di atas prosesornya itu untuk mendinginkan komputer, dan di baut ada 4 bautnya kalau misalnya. Lalu kalian pasang memori. Kalian pasang memori atau RAM, random access memory, pada slot memori.
Jadi kelima ini kamu pasang di luar casing supaya lebih mudah dan kecil kemungkinan terjadinya kesalahan gitu. Lalu setelah semuanya terpasang, kamu pasanglah motherboard tersebut pada casing. Terus kamu pasang VGA card-nya, kamu pasang power supply-nya. Power supply itulah apa yang mengubah arus AC menjadi DC atau arus listrik menjadi arus baterai gitu, dan mengalirkannya ke seluruh komponen-komponen yang ada dalam CPU atau Central Processing Unit. Setelah itu kamu pasang kabel pada motherboard. Pada casing kan terdapat pada umumnya 6 kabel, yaitu kabel tombol power, lampu power, tombol reset, kabel data, kabel USB maksudnya, baru lampu reset, lalu itulah saya lupa juga. Lalu setelah kamu pasang pada control panel di bawah motherboard itu ada control panel dia untuk memasukkan kabel yang dari casing. Lalu kamu pasang optical drive-nya, yaitu tempat masukkan CD-nya. Kamu hubungkan ke motherboard menggunakan kabel SATA. Sama tadi seperti power supply, kamu menggunakan kabel SATA dia. Lalu tahap yang berikutnya adalah finishing untuk penyelesaian. Kamu tutup casingnya, kamu baut, lalu kamu tes PC-nya. Jika terjadi kesalahan atau gambar hitam yang muncul di komputer, mungkin ada kerusakan atau kesalahan saat proses perakitan tadi. Jadi kamu buka lagi, kamu cek yang mana yang salah, lalu kamu perbaiki ulang dan kamu cek lagi. Kalau udah bisa, baru komputer sudah siap dirakit. Lalu kita masuk ke tahap penginstalan OS dan AS. OS dan AS bisa diinstal menggunakan DVD Windows dan juga flash disk. Itu kalau penginstalan itu dilakukan di BIOS. BIOS itu kalau nggak salah panjangannya Basic Input Output System, ya entahlah, seingat saya sih itu ya, kalau salah maaf. Jadi pada tahap penginstalan ini kalian harus terlebih dahulu masuk ke BIOS. Cara masuk ke BIOS pun bermacam-macam, ada yang menggunakan F12, F11, F10, delete, itu tergantung vendor BIOSnya. Karena vendor BIOS itu beraneka ragam juga, ada yang Amiga Megatrend, BIOS dan sebagainya. Jika kalian sudah masuk ke BIOS, kalian harus memprioritaskan flash disk ke boot priority-nya. Karena jika kalian menggunakan flash disk untuk menginstal, ya kalian harus memprioritaskan flash disk itu. Jika itu kalian akan disuruh untuk mengetik tombol sembarang untuk masuk ke penginstalan. Jika kalian ketik aja salah-salah gitu, sudah masuk, kalian akan masuk ke bahasa. Kalian masukkan bahasa Inggris saja, lalu kalian next gitu kan. Lalu kalian ikutin aja lah tahapnya, saya juga sudah lupa tahapnya. Kalian ikuti tahapnya, baru kalian nanti masuk ke berpartisi itu atau membagi data dari penyimpanan utama. Kalian bagilah sesuka hati kalian. Kalau mau game ya kalian harus besarkan penyimpanannya. Setelah itu kalian oke kan, lalu akan suruh tunggu. Jadi pada saat menunggu kalian tidak boleh menekan tombol keyboard yang manapun, nanti gagal dia dalam tahap dalam. Jadi sekianlah pembahasan saya mengenai tugas praktikum saya. Saya tahu tadi banyak sekali masih kesalahan atau kekurangan saat saya menjelaskan. Ya namanya juga saya manusia biasa. Saya mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah menyaksikan video ini. See you in the next video. Bye.